populer. Nah, makanya belajar calistung, belajar bahasa yang berbeda gitu, itu perlu diwaspadai, bahkan berpotensi sekali mengkerdilkan potensi anak. Anak tuh belajar bahasa itu sebagai pertumbuhan kognisinya. Bahasa bagaimana dia mengerti sesuatu, memahami sesuatu, bagaimana dia bergaul dengan lingkungannya, bagaimana dia mempererat relasinya, belajar gitu ya. Itu bahasa. Jadi bahasa. Oke, Peran Belajar ini ceritanya saya diundang lagi sama Bro Rico. Oke. Dan konten ini mungkin akan ada di Perjalanan Rasa jelas, kemudian mungkin ada di RBB juga ya. Kita akan split biar bermanfaat lebih banyak. Oke. Dan kebetulan kami baru saja menyelesaikan artikel terkait usia dini adalah emas. Iya. Mari kita manfaatkan, dan juga pendidikan terbaik untuk usia dini. Nanti akan ada di deskripsinya ya, disertakan juga belajar. Oke. Nah, kalau di aku nih Mas gitu kan, anakku ini kan belum TK atau bimbel atau kalistung gitu kan, masih bermain gitu, masih dibiarin bermain, sosialisasi sama lingkungan teman-teman. Itu kira-kira tepat nggak sih Mas? Apa emang harus kita paksa untuk banyak-banyak belajar kalistung atau bimbel atau les bahasa Inggris, Cina segala macem? Apa emang lebih tepat udah biar aja main gitu? Ya, siap. Ini menarik sekali, sesuai dengan artikel yang ditulis juga. Dan disclaimer dulu bahwa kita ini lagi main ayunan ini tidak mengambil hak anak, karena ini belum ada anak yang bermain ya. Dan kita cukup ringan, tidak merusak ya. Ini kan masih ya. Mudah-mudahan ini tidak menjadikan polemik. Oke. Oke, karena anak juga menjawab juga bahwa anak itu butuh bergerak. Kan anak tuh baru membangun fisiknya, ototnya. Sehingga anak itu kalau bisa banyak dioptimalkan bergerak. Dan anak susah diam juga kan. Nah, makanya permainan seperti ini salah satu yang mendukung dalam gerak dan pertumbuhan fisik anak, karena anak harus bergerak. Nah, makanya belajar calistung, belajar bahasa yang berbeda gitu, itu perlu diwaspadai, bahkan berpotensi sekali mengkerdilkan potensi anak dan merampok waktu anak untuk mengalami pendidikan yang esensial gitu kok. Ini penting banget sih, dan ini keprihatinan juga. Jadi usia emas itu, ini seperti di artikel ini ya, itu kan usia 0 sampai 5 tahun. Oke. Bahkan pemerintah itu mencanangkan bebas stunting. Kita break dulu. Stunting. Jadi pemerintah kan mencanangkan gerakan yang anti stunting ya. Itu kan terkait nutrisi, pertumbuhan anak yang optimal. Nah, itu dari anak saat di kandungan sampai 1000 hari pertama. Itu ada di RBB juga, nanti artikelnya juga disampaikan, ada di deskripsi. Tapi selain nutrisi, yang sangat penting juga tentu saja stimulasi kognisi, stimulasi emosi gitu ya. Biar anak itu benar-benar tumbuh optimal, nggak hanya nutrisi doang gitu. Nah, simulasi ini kan dibutuhkan anak secara optimal. Pada saat contohnya nih, baca tulis hitung itu tidak esensial sekali. Silakan cari di internet, silakan lihat di negara-negara lain bahwa anak memang yang dibutuhkan ya stimulasi yang berbagai ragam, dari bahasa, perkembangan bahasa, dari visual, dari pengalaman musikal. Musikal itu bukan belajar musik yang serius gitu ya. Bahkan mendengarkan aja gitu. Mendengarkan bagaimana dia membedakan berbagai hal. Sensasi, sensorinya kan ada telinga, ada hidung, mendengar, mencium, merasa dari lidah. Jadi otaknya itu diperkaya dengan pengalaman-pengalaman yang positif dan diberi makna oleh orang tua secara baik. Nah, itu yang sangat mengoptimalkan pertumbuhan anak di usia emas. Bukan baca tulis hitung sekali lagi. Nah, ironisnya di SD juga ternyata di Indonesia ini tidak memberikan kurikulum khusus untuk mendidik anak baca tulis ya. Kalau hitung kan otomatis di matematika gitu. Ini ironis sekali, sehingga
masyarakat Indonesia seperti terbodohi juga, ada juga yang dibilangin juga nggak mau dengerin juga mungkin ya kayaknya, karena menjamur sekali pendidikan baca tulis. Kemudian tentang bahasa kedua juga ini sangat konyol sih menurut kami ya, bukan cuma saya gitu. Anak tuh belajar bahasa itu sebagai pertumbuhan kognisinya, bahasa bagaimana dia mengerti sesuatu, memahami sesuatu, bagaimana dia bergaul dengan lingkungannya, bagaimana dia mempererat relasinya, belajar gitu ya. Itu bahasa, jadi bahasa itu benar-benar vital gitu. Nah, bahasa yang vital tentu saja bahasa ibunya, bahasa pergaulan lingkungannya, bukan bahasa kedua. Sehingga pada saat anak mengartikan sesuatu itu dia bisa mengembangkan bahasanya sehingga otaknya juga lebih cerdas. Gitu. Jadi contohnya lihat bendera lah, selalu saya mengistilahkan bendera merah putih gitu. Kalau bahasa Inggris dia bisa tahu red and white. Tapi bagaimana nggak usah bahasa Inggris yang tidak diperlukan pada saat anak di Indonesia tentu saja ya. Tapi dia bisa mengeksplor lagi bahasanya. Oh, merah putih berkibar di udara dengan angin yang menghembus gitu. Imajinasinya jadi jalan. Misalnya jalan, perkembangan kognisinya jalan. Bukan bahasa kedua yang mana tidak diperlukan sebetulnya. Cuma gengsi-gengsian ego orang tua. Ego orang tua balik lagi ya, Mas. Orang tua yang mohon maaf ya. Yang sorry, ini sini diskusi. Mohon maaf nih ya. Maaf ya. Diskusi ya. Mohon maaf, tapi ini silakan kita perdebatkan. Tapi ini tujuannya jujur aja untuk anak-anak kita lah, bukan untuk anak-anak kami juga yang punya anak, tapi juga untuk anak-anak Indonesia yang lain. Betul. Karena kami jujur RBB sayang. Jadi konsep rumah belajar bersama itu bagaimana membangun masyarakat Indonesia dengan optimal, dengan baik, merdeka, maju dan berdaya. Dan tentu saja dari usia dini kok. Jadi banyak salah kaprah yang dilakukan dan terus dilakukan sampai sekarang, dan konsep pendidikan yang mana tidak mendobrak hal-hal yang konyol itu. Mohon maaf nih sekali lagi, tapi jujur aja gregetan sih. Kurang lebih gitu. Ini yang menarik ya Mas, tadi agak balik dikit gitu ya. Ini kan tadi peran si pendamping orang tua itu perlu banget gitu ya dalam golden age anak tadi gitu kan. Nah, kalau orang tuanya dua-duanya sibuk, terus akhirnya dia memutuskan yaudah diurusin sama susternya lah, sama mertuanya lah, itu ada dampak juga nggak sih Mas? Ya, gini. Nah, ini ada hubungannya dengan perjalanan rasa ya channelnya. Oke. Dan di RBB dengan best feeling achievement. Jadi saya menjawab dari konsep rasa dulu deh, bahwa anak itu perlu dipenuhi dengan pendidikan ke arah rasa bahagia. Rasa bahagia itu pemaknaan kehidupan. Tidak hanya senang-senang aja. Kan kita pisahkan nih. Senang-senang itu beli es krim, main yang seru-seruan, main games atau apapun, pergi, itu senang. Oke, diperlukan, itu diperlukan. Tapi jangan abaikan, bahkan mulai tanamkan anak untuk memahami segala hal yang mempunyai tujuan baik dan mempunyai makna baik. Bahwa berdoa itu tidak hanya ritual saja, tapi bagaimana kita bersyukur. Kita sudah memang menjelaskan ke anak memang agak sedikit remeh-temeh ya. Maksudnya kita bersyukur kita punya rumah nih gitu ya. Ini buat anak, kalau buat dewasa lebih jauh lagi penjelasannya. Kemudian kita jangan lakukan ini dosa itu kan mensakiti orang lain, bahwa itu nggak baik, Tuhan bilang seperti ini, kan makna bahwa itu bahagia. Kita tahan diri deh untuk tidak membeli ini, kamu kan pikirkan orang ada yang nggak berkesempatan, itu pemaknaan. Betul. Sehingga anak belajar pemaknaan yang baik. Nah, orang tua pun seperti itu. Pada saat orang tua sibuk, itu perlu diberi penjelasan yang sebaik-baiknya. Nah, mohon maaf nih, kita perlu makan. Nah, ini untuk makan ya. Makanya ayah perlu kerja gitu. Tapi kalau kita perlu Mercedes gitu, karena ayah perlu kerja sampai pulang malam. Nah, itu tentu saja tidak memberikan pemaknaan yang baik gitu loh. Sehingga pertama, berikan penjelasan yang baik bagi anak bila orang tuanya sibuk. Tapi orang tuanya juga tahu diri bahwa kesibukan orang tua itu harus dibatasi
yang esensial saja, sebisa mungkin mendampingi anak khususnya yang usia emas. Usia emas itu usia yang krusial banget. Krusial banget ya. Karena 80% otak nih kata para ahli itu terbangun di usia emas. Setelah itu akan sedikit perkembangannya. Jadi diharapkan orang tua yang sibuk bisa berusaha terus meluangkan waktu untuk anak. Tapi kalau tidak bisa dihindari, memberikan pemahaman ke anak sebaik-baiknya dan terus mendampingi mungkin dengan telepon, video call dan sebagainya. Dan orang tua juga harus tahu mana prioritas, mana yang enggak gitu ya. Iya. Kadang-kadang masih ada yang pengen doyan nongkrong gitu kan. Nah, orang tua egonya tinggi, pengennya nafsunya gede, egois dan sebagainya ya. Ingin anaknya bisa ini bisa itu, padahal itu keinginan orang tua gitu, bukan kebutuhan anak. Jujur ya, ini banyak terjadi. Anak lagi Terjadi. Nanti di sesi berikutnya kita akan bahas panjang lebar, kita kupas lagi lebih dalam. Oke, mungkin sekarang ada closing statement dari Mas Roni. Ya, closing statementnya bahwa usia emas anak itu penting sekali untuk diberikan pendidikan selain nutrisi, pendidikan yang diperlukan anak. Oke. Dimana itu secara umum nih, kalau kebutuhan khusus kita nggak tahu ya, kalau anaknya itu sangat-sangat pingin dari dorongan diri sendiri itu beda, atau belajar bahasa kedua itu karena mau pindah rumah itu beda ya. Tapi secara umum anak-anak tidak perlu baca, tulis, hitung dan bahasa kedua, karena waktunya perlu untuk memberikan perlu waktu gitu, perlu waktu lebih untuk memberikan stimulasi yang dibutuhkan anak, pengalaman yang dibutuhkan anak, gerak yang dibutuhkan anak, kemudian ikatan emosi. Contohnya pada saat anak belajar baca, dia tahu baca, dia akan membaca tulisan-tulisan yang tidak bermakna, yang mana seharusnya orang tua membacakan anak sehingga imajinasinya terbangun, sehingga kedekatan emosinya ada, dan banyak manfaat lainnya. Itu banyak tidak disadari oleh teman-teman masyarakat kita gitu. Jadi mudah-mudahan di usia emas ini kita tahu apa yang perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya untuk anak-anak kita dan juga untuk generasi Indonesia. Oke. Gitu. Terima kasih Mas Roni. Sama-sama. Thank you udah berbagi, sharing, ngediskusi, sama-sama belajar. Pentingnya untuk mengalir, pengetahuan juga perlu mengalir. Kalau nggak ngalir mandek, sumpek gitu ya. Oke. Terima kasih, kiranya bermanfaat. Terus semangat, merdeka, maju, berdaya.